Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dwi Santoso ingin mempresentasikan tentang pengertian dan penjelasan e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik. Untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratif. Ada 3 model penyampaian e-government. Government to citizen atau government to customer G2C adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat. Kemungkinan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya G2C, pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi, itu ada kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi, paspor, lisensi pengarah, layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, penanggulangan bencana, government to business G2B adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah, mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Government to government G2G adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contohnya, konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Manfaatnya government yang pertama untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada para stakeholder terutama, yaitu dalam hal-hal kinerja, efektivitas, serta efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua untuk meningkatkan transparansi kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, yaitu dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Dan yang ketiga untuk mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan juga interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan aktivitas sehari-hari. Jenis-jenis government to citizen G2C adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan atau informasi mengenai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Government to business G2B adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan bisnis karena sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan pembisnis atau informasi mengenai pajak perseroan, peraturan pemerintah, hukum bisnis, pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau bisnis, dan sebagainya. Government to government G2G adalah berupa web pemerintah yang dibuat bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lainnya, dengan tujuan yaitu untuk memperlancar dan mempermudah kerjasama antara pemerintahan yang bersangkutan, atau informasi mengenai blogging untuk kalangan legislatif, konsultasi secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, pendidikan secara online, dan sebagainya. Government to employees G2E adalah berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintahan. Keuntungan e-government: pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan, transparansi, maka diharapkan hubungan antara
berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi masyarakat dan akan belajar untuk menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah itu ada jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya. Dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien sebagai contoh koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-informasi yang disajikan sangat lengkap dan up-to-date. Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air. Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial, dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya, semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat. Kerugian e-government: semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadi cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government, misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin pemerintah dengan masyarakat karena e-government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan internet, informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan biasa opini publik. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisi dalam sistem pemerintahan. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri. Dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, autentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.